Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi M. Fadil dan saya adalah pendiri dari RHT atau Rapid Healing Technique, atau kalau kita terjemahkan adalah teknik penyembuhan cepat. Saya ingin sedikit memberi penjelasan tentang apa sih ini teknik penyembuhan cepat itu. Kok berani-beraninya pakai kata cepat gitu? Memang secepat apa? Ya, jadi begini. Teknik penyembuhan cepat ini mirip seperti hipnoterapi, tapi bukan hipnoterapi. Ya, karena saya tidak memberikan sugesti-sugesti, melainkan ini adalah memanifestasikan niat. Ya, memanifestasikan niat. Jadi kalau orang sakit, niatnya pasti apa? Niatnya pasti sembuh. Nah, niat sembuh itulah yang dimanifestasikan. Caranya bagaimana? Nah, jadi begini. Pertama akan saya jelaskan dulu tentang teknik mind resetting ini ya. Jadi sebetulnya ini adalah mind resetting, mereset pikiran. Bukan berarti pikirannya di reset terus jadi nol semua, blank, tidak. Yang di reset adalah bawah sadar kita yang tidak kita inginkan ya. Jadi apapun yang mengendap dalam ambang sadar kita yang tidak kita inginkan ya. Maka dari itu syaratnya adalah untuk bisa di reset kita harus bisa menyadari apa yang tidak kita inginkan dalam diri kita. Misalnya kepala kita pusing ya, maka kita harus sadari bahwa oke, kepalaku sedang pusing ya. Disadari, kemudian baru diniatkan atas izin Allah, sekarang juga pusing saya hilang, sekarang juga selamanya gitu ya. Nah, jadi hanya yang kita niatkan saja yang keriset, itu tidak semuanya keriset ya. Hubungannya apa sih sebetulnya penyakit dan bawah sadar kita? Jadi begini, fungsi bawah sadar kita itu sebetulnya apa? Kita harus tahu itu dulu. Fungsi bawah sadar kita adalah untuk memetakan hidup kita ya, memetakan hidup kita. Contohnya begini, apabila kita diajak salaman, maka tangan yang kita ajukan adalah selalu otomatis tangan kanan, karena sejak kecil kita diajari ya bahwa kalau salaman adalah menggunakan tangan kanan. Nah, sejak kecil kita dilatih sama orang tua kita, kalau salaman pakai tangan manis. Kalau kita keliru menggunakan tangan kiri, maka orang tua kita selalu mengoreksinya. Maka lama kelamaan itu tertanam di dalam bawah sadar kita, sehingga pada saat kita disuruh salaman, otomatis tanpa berpikir tangan kanan kita lah yang maju. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain, apalagi kepada orang tua, pasti kita menggunakan tangan kanan, meskipun katakanlah tangan kiri kita lebih dekat dengan beliau, tapi kita tetap menggunakan tangan kanan, karena sejak kecil kita diajari menggunakan tangan manis atau tangan yang bagus untuk memberikan sesuatu pada orang lain. Apabila kita salah, kita selalu diingatkan oleh orang tua kita terus menerus, sehingga itu tertanam dalam bawah sadar kita. Nah, lalu apa hubungannya dengan penyakit? Nah, begini, kadang-kadang ada orang sakitnya itu sepele, misalnya kayak kesleo atau nyeri sedikit di kaki gitu ya. Pada saat anaknya ngajak, "Pak, ayo Pak jalan-jalan." "Ah, enggak ah, kaki Papa sakit." Tetangganya, "Pak, ayo kita main sepeda." "Ah, enggak, kaki saya sakit." Selalu diucapkan, kaki saya sakit, kaki saya sakit, kaki saya sakit. Padahal mungkin sebetulnya males dan sebetulnya sakitnya tidak seberapa. Karena sering diucapkan, maka dia bisa terhunjam dalam bawah sadar dan termanifestasi. Makanya kadang-kadang sakit sepele bisa menaun, tapi setelah di reset sekali dia hilang gitu. Ada contoh, saya pernah kedapatan punya klien ya, dia itu sejak SMP setiap bangun tidur selalu kepalanya pusing dan harus minum obat, tidak usah saya sebutkan obatnya, obat tertentu, katakanlah obat A harus 2, obat B tidak mempan, padahal isinya sama. Ada obat sakit kepala kan banyak, ada A, B, C, D.
isinya sama. Dia harus minum obat A dan harus 2. Jadi dia selalu mengatakan, saya setiap bangun tidur kepala saya selalu sakit dan saya harus minum obat A 2. Kalau tidak 2 saya tidak sembuh. Dan dia menderita itu sejak SMP sampai dia ketemu saya umurnya 35 tahun. Bayangkan berapa belas tahun gitu. Dan setelah diterapi, diriset, alhamdulillah sudah tidak sudah tidak sakit lagi gitu. Jadi kadang-kadang secara tidak sadar kita menciptakan penyakit kita sendiri, ya, psikosomatis, dan menciptakan obat kita sendiri. Seperti itu tadi, setiap bangun tidur kepala gue sakit, kalau nggak minum obat A2 gue nggak sembuh. Nah, jadi dia sudah menciptakan penyakitnya sendiri. Setiap bangun tidur gue pasti sakit dan gue harus minum obat A2. Nah, kalau nggak A nggak sembuh, kalau B nggak sembuh meskipun 3. Ya, seolah-olah dia menciptakan obatnya sendiri gitu. Nah, jadi ya inilah yang tertanam di dalam bawah sadar kita dan bisa diriset gitu. Pada saat diriset, maka insya Allah endapan-endapan itu hilang dan sudah tidak ada manifestasi ke fisik lagi, ya. Jadi dengan syarat harus bisa menyadari, harus bisa menerima sakit itu. Kalau misalnya orang tidak bisa menyadari sakitnya, saya pernah menerapi, mohon maaf, orang yang menderita gangguan jiwa di sebuah penampungan orang-orang ODGJ. Saya tanya, kamu sakit apa? Enggak kok, saya nggak sakit. Terus kamu ngapain di sini? Nggak tahu. Nah, berarti dia tidak bisa menyadari bahwa ada yang salah dalam dirinya. Ini tidak bisa dengan cepat. Rapid healing ini tidak bisa rapid diterapkan untuk orang-orang yang tidak bisa menyadari bahwa ada yang salah dalam dirinya. Tapi kalau dia bisa menyadari bahwa ada yang salah dalam diriku. Saya depresi misalnya. Saya depresi. Level depresi saya dari 1 sampai 10 levelnya 9. Mau sembuh nggak? Mau. Oke, saya bantu. Nah, itu bisa di-reset. Ya, cara merisetnya bagaimana? Sebetulnya fungsi saya itu tidak, sebetulnya kalau dikatakan sebagai terapis juga, saya bukan terapis ya, karena saya tidak menerapi. Karena terapi itu ada proses, ya. Terapi itu ada proses, mengobati itu ada proses. Sedangkan RHT ini tidak ada proses, tapi merubah dari sakit ke sembuh. Kok bisa? Nah, ternyata dalam diri kita itu sudah ada healing mechanism, auto healing mechanism dalam diri kita. Ya, nah itulah yang saya trigger nantinya dengan sarana yang saya sebut sebagai kesadaran murni. Nah, kesadaran murni itu ada pada setiap orang. Jadi tugas saya itu sebetulnya seperti doorman, ya. Doorman itu kalau di hotel tugasnya apa? Membukakan pintu. Itulah tugas saya sebetulnya. Jadi klien menyadari sakitnya, niat sembuh, saya bukakan pintu, masuk ke dalam kesadaran murni. Tuh dokternya ada di sana tuh. Setelah bekerja, auto healing mekanismenya selesai, keluar, saya tutup lagi. Tugas saya hanya itu, ya. Jadi saya sebenarnya tidak menerapi, tidak bisa dikatakan sebagai terapis atau healer, ya. Tapi sebenarnya inisiator aja gitu. Nah, lalu bagaimana caranya bisa mengakses kesadaran murni ini? Nah, inilah yang saya ajarkan dalam workshop saya, dalam pelatihan saya selama 5 jam, ya. Jadi pelatihan ini kalau ada yang tertarik mengikuti pelatihannya itu hanya 5 jam. Investasinya sekali seumur hidup, ilmunya tidak akan hilang seumur hidup. Tidak ada latihan. Begitu Anda bisa, setelah workshop bisa, langsung pakai seumur hidup bisa, ya. Jadi begitu Anda sudah saya ajari bagaimana cara mengaksesnya, maka Anda bisa langsung pakai seumur hidup. Sangat simpel, tapi justru kekuatan RHTI pada simplicity-nya gitu, dalam kesederhanaannya dan kemudahannya gitu. Beda dengan teknik-teknik yang lain yang menggunakan energi dan sebagainya, harus latihan. Kalau menggunakan energi berarti harus menghimpun energi, mengarahkan energi gitu kan. Berarti kalau energi yang diarahkan salah, ya salah pula hasilnya. Gitu. Sedangkan RHT tidak menggunakan energi, ya, tapi memanifestasikan niat yang diniatkan dalam kesadaran murni.
ya, dalam kesadaran yang paling dalam, kesadaran yang paling flat, ya. Untuk mengaksesnya saya bantu. Kalau pengen bisa mengakses sendiri, bisa mengikuti workshop saya. Jadi ini sangat-sangat simpel, sangat sederhana, tidak bertentangan dengan agama apapun, karena tidak ada mantra, tidak ada ritual apa-apa. Dasarnya ini adalah science, ya. Science seperti apa? Ini dasarnya adalah quantum shift, quantum fisik, ya, dan mind resetting aja, ya. Sangat simpel. Anda bisa mempelajari dalam 5 jam saja dan Anda sudah bisa menjadi seorang penyembuh, ya. Sebetulnya bergaya bisa disebut penyembuh lah, karena Anda membantu orang sembuh, gitu, ya. Oke, saya kira itu saja penjelasan singkat dari saya tentang Rapid Healing Technique atau teknik penyembuhan cepat ini. Saya Ardian Fadil, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.